Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore mengakibatkan banjir di Bekasi dan Tangerang. Di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang terendam banjir. Lahan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau sejak Jumat malam. Banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana. Kebakaran hutan di Riau dan polusi udara di Jakarta. Ini bukan sekadar bencana alam, tapi merupakan alarm keras dari bumi yang sudah kelelahan. Seperti yang kita tahu, negara tercinta kita, Indonesia, masih sangat bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan hasilnya bisa kita saksikan sekarang. Emisi karbon meningkat, suhu bumi juga semakin meningkat. Kesehatan makhluk hidup terganggu, dan lingkungan menjadi rusak akibat perubahan iklim. Menurut data yang saya baca dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, sektor energi menyumbang 59% emisi dari total gas rumah kaca nasional. Tapi, kita punya harapan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Mulai dari penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahun, tenaga angin, ribuan sungai, energi panas bumi, dan biomasa. Saya, Tahta Winarta Harun, calon legislator Dewan Parlemen Remaja tahun 2025 dari Dapil, Jawa Tengah 6. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, maka saya akan menjalankan 3 fungsi utama DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Melalui fungsi legislasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 akan saya maksimalkan agar lebih tegas dalam mewujudkan pemanfaatan energi terbarukan di daerah, serta penyediaan infrastruktur energi terbarukan di seluruh wilayah di Indonesia. Saya juga akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang yang mengatur peta jalan dekarbonisasi secara menyeluruh dari pengurangan PLTU batubara hingga pembangunan energi terbarukan berbasis potensi lokal. Melalui fungsi anggaran, saya akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah serta Kementerian SDM untuk memperjuangkan program Satu Sekolah, Satu Panel Surya. Lebih dari itu, kita juga butuh skema pendanaan hijau yang adil. Komunitas kecil harus bisa membangun pembangkit listriknya sendiri, bukan untuk mengejar keuntungan, tapi untuk menjaga keberlanjutan. Melalui fungsi pengawasan, saya akan mengawasi pembangunan energi terbarukan agar tidak mangkrak, karena banyak proyek terbengkalai karena minim pelatihan, pengawasan, serta partisipasi warga. Pengawasan juga harus menjamin distribusi adil hingga ke seluruh wilayah. Transisi energi adalah perjalanan panjang, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan mengubah masa depan. Remaja punya peran besar dalam perjalanan ini. Kita tidak harus menunggu dewasa untuk bertindak. Kita bisa mulai sekarang, belajar, berpikir, dan bertindak. Dengan suara kita, dengan energi kita bisa menyalakan perubahan untuk Indonesia, untuk bumi yang lebih baik.